Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang tata kelola perusahaan, yaitu kunci keberhasilan penerapan GCG. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitri Oktavia dengan NIM 1012523. Nama saya Silvarapa Aprilianti dengan NIM 101252212. Saya Nudia Urfalizama dengan NIM 10125206. Nah, langsung aja ke poin pertamanya, yaitu financial distress atau tekanan keuangan. Financial distress ini adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang parah, seperti misalnya kehabisan modal atau gak mampu bayar utang yang menumpuk. Masalah ini pun biasanya terjadi karena manajemen perusahaannya itu buruk dan tidak jujur atau suka boros tanpa pengawasan yang ketat. Contohnya tuh kayak kan sekarang tuh banyak ya bisnis retail atau toko pakaian yang gede yang tokonya tuh terpaksa tutup gitu karena mereka tuh bangkrut. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi tuh karena pihak manajemennya itu tidak transparan dalam mengelola keuangannya, jadi melambat mengantisipasinya tuh lambat dan terlalu banyak mengambil utang yang nggak perlu, yang nggak sehat. Nah, yang kedua itu ada indikator GCG atau gimana sih kita tuh cara mengukurnya gitu. Nah, indikator GCG ini adalah standar nyata untuk mengukur apakah sebuah perusahaan tuh benar-benar dijalani secara jujur, adil, dan bersih dari kecurangan atau enggak gitu. Keberhasilan ini tuh bisa dilihat dari laporan keuangan yang selalu dilaporkan tepat waktu tanpa adanya yang disembunyikan, tidak adanya konflik internal, serta tidak ada kasus hukum atau korupsi yang menjerat si pemimpin perusahaan ini. Contoh umumnya itu kayak apa ya, perusahaan jasa kurir atau ekspedisi gitu ya, kan sekarang tuh terus berkembang pesat. Nah, itu tuh karena mereka tuh berhasil ngebuktiin gitu bahwa indikator tata kelola perusahaan mereka tuh selalu baik gitu, selalu jujur, selalu memberikan ganti rugi jika barang konsumen rusak, atau bisa kita juga kan suka retur barang ya. Nah, kayak gitu misalkan kan. Jadi terbukti gitu soal tarifnya dan memiliki sistem layanan pengaduan yang merespon keluhan kita sebagai konsumen tuh suka direspon gitu dengan cepat oleh ekspedisi gitu. Contohnya tuh itu contoh nyatanya tuh. Nah, terus ada poin ketiga, yaitu mengelola GCG berdasarkan suara hati atau tarif. GCG itu bukan cuma soal patuh sama aturan perusahaan, tapi juga jadi setiap orang di perusahaan tuh harus punya rasa tanggung jawab dan kejujuran dalam bekerja. Kalau ada keputusan yang harus diambil, yang dipikirkan bukan cuma untung ruginya aja, tapi juga apakah keputusan itu benar atau tidak merugikan pihak lain. Terus yang keempat ada transformasi mindset. Supaya GCG bisa berjalan dengan baik itu, pola pikirnya orang-orang di perusahaan juga harus berubah. Yang awalnya mungkin cuma fokus target atau keuntungan, sekarang harus mulai fokus ke transparansi, kerja yang profesional, dan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi bukan cuma hasilnya yang penting, tapi prosesnya juga harus benar. Terus udah. Terus selanjutnya ada nilai pemegang saham. Tata kelola yang bersih akan meningkatkan kepercayaan investor. Jadi kalau misal bersih terus kayak gak ada koruptor atau itu teh bakal meningkatkan kepercayaan seseorang ke perusahaan itu. Terus meningkatkan kepercayaan investor dan mengoptimalkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Terus yang selanjutnya ada organ perusahaan penentu kunci keberhasilan. Jadi ya keberhasilan teh nentuin si
apa ya, keberjalanan si suatu organisasi apapun itu tuh yang bakal eh, nentuin berhasil apa enggaknya. Terus hubungan kerja yang sinergis antara RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi menjadi motor utama tegaknya GCG di perusahaan kayak gitu. Sekian diskusi dari kelompok kami tentang kunci keberhasilan penerapan DCE. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.